Shalom Bapak Ibu sekalian. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 92 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan yang telah menjadikan kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal, bersaat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian penghormatan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Surga, Tuhan pencipta kami, penebus kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami melihat satu minggu yang sudah kami lalui, kami boleh melihat ada begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, di dalam hari-hari yang sudah kami lalui. Tetapi ampuni kami Tuhan, di dalam hari-hari yang sama, mungkin kami lupa untuk mengucap syukur. Mungkin kami masih fokus kepada keinginan kami, bukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan ampuni kami di dalam setiap kelemahan kami. Kami seringkali bahkan berpikir Tuhan tidak menolong kami, tidak memberkati kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami selalu ingat Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau adalah pemilik hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah di dalam ibadah ini pun kami mau mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi motivasi hati kami saat ini. Tuhan melayakkan setiap kami, mengampuni setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh fokus untuk boleh datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Melalui pujian yang kami naikkan, Tuhan yang disenangkan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menikmati waktu untuk boleh bersama dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Tuhan juga tolong setiap kami yang melayani di dalam ibadah ini,
pelayanan kami pun menjadi pelayanan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini, dari awal sampai akhir, hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada sampai saat ini semuanya karena kasih dan setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita sekalian. Semua yang kita alami tak lepas dari kehendak dan rencana Tuhan yang tentunya membawa kebaikan bagi setiap kita. Segala tantangan dan pencobaan hidup kita lewati bersama Tuhan yang selalu menggenggam erat tangan kita. Mari kita naikkan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkannya di dalam hidup kita. Bersama kita akan pujikan indahnya kasih Tuhan. Bagi kita semua, semua yang ku alami bersamamu Tuhan, kami lewati setiap hari yang penuh dengan tantangan dan percobaan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini
tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Benar Tuhan, Kau setia. Amin Bapak Ibu. Mau memuji Tuhan lebih lagi? Saya tanya lagi ya, mau memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan sekali lagi pujian syukur kita kepada Tuhan karena kasih rahmat-Nya yang selalu tercurah di dalam hidup kita. Dialah sumber kekuatan, menara perlindungan kita. Dialah sumber sukacita kita. Mari bersukacita, kita bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Ada sukacita? Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu,
Yesusku. Kasih Tuhan sungguh yang terbesar. Kasih Tuhan adalah segala-galanya bagi setiap kita. Amin. Mari dengan penuh sukacita Bapak Ibu senyum ke kanan ke kiri. Kita pujikan sekali lagi kasih-Mu yang terbesar. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, Yesus adalah sukacita kita. Cuma silakan untuk duduk. Bapak kita adalah Bapa yang penuh kasih. Kita yang dulunya mati karena dosa, kini oleh kasih-Nya kita beroleh hidup. Kasih-Nya tanpa syarat dan tak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kita. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan mercy without return. Artinya kasih tanpa balasan. Yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Davi Edwin Hartono. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya. Bersama kita akan pujikan Bapa sentuh hatiku. Singer akan memujikan terlebih dahulu bagi setiap kita. Bersama-sama kita pujikan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu siapa kami pun tahu siapa Engkau dan apa yang Engkau sudah lakukan di dalam hidup kami. Kami manusia berdosa yang tanpa Engkau kami tidak bisa lakukan apa-apa, tidak bisa dimampukan, bahkan kami tidak tahu apa yang terbaik. Kami bersyukur kami yang lemah dan terbatas terus diberikan kesempatan untuk belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kasih-Mu, dan kami tahu bagaimana membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya setiap kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, bersyukur ya hari ini kita boleh kembali membahas bagian firman Tuhan. Eksposisi untuk Lukas 14 hari ini tidak panjang, ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan, diberikan judul di Alkitab LAI, siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, kalau lihat Lukas ini, jadi yang kemarin sebelumnya sudah berbicara juga tentang perjamuan, tapi berbicara tentang siapa yang berbicara tentang undangannya gitu ya. Jadi orang yang diundang pengen dapat tempat yang terhormat, tapi ternyata nggak dapat. Hari ini berbicara tentang yang mengundang gitu ya. Nanti bagian selanjutnya, eksposisi yang selanjutnya juga masih berbicara bagaimana respon orang-orang yang diundang itu gitu ya. Saudara, tentu ini nggak usah kita bingungkan, nggak usah disambung-sambungkan, tapi kita coba pikirkan gitu ya. Khususnya dari 3 ayat ini, apa yang kita bisa bahas di dalam tema ya ini, kemurahan tanpa balasan gitu ya. Ini saya kemarin waktu membaca ini hampir keliru-keliru terus ya. Kesannya kayak apa sih, kemurahan tanpa batasan gitu ya, betul ya saudara ya. Jadi kalau ini tuh maksudnya kemurahan yang waktu kita memberikan sesuatu nggak berharap dibalas gitu ya. Kenapa bagian ini jadi menarik untuk kita renungkan? Saudara, kalau kita coba pikirkan realita hidup kita gitu ya. Sebetulnya ketika kita melakukan sesuatu, itu tuh ada motivasinya kan gitu ya. Saya yakin setiap yang kita lakukan tuh pasti ada motivasinya. Sekarang dalam konteks kita batasi apa yang kita lakukan untuk sesama gitu ya. Saya percaya waktu kita melakukan tuh nggak mungkin nggak lihat orang itu, betul ya? Mudah nggak sih kita dengan gampangnya? Contoh gini, hari ini saya khotbah, ini kan ada orang kan, betul ya? Saudara kan di depan saya kan. Bisa nggak pikiran saya itu kosong? Nggak ngurus semua manusia di depanku, bos. Saya cuma melayani Tuhan. Setiap firman harus saya sampaikan dengan baik. Nggak usah mempedulikan
orang-orang di depan saya responnya apa? Kira-kira gampang nggak saudara? Ngantuk ya gak popo. Kadang pengkhotbah itu bergumul saudara. Ada jemaat yang meremelek kan gitu ya. Ada jemaat yang mulai kebosanan. Wah kalau lagi khotbah di remaja itu lebih kerasa. Apalagi sekolah minggu. Kita masih cerita sudah ada yang lari kan gitu ya. Saya pernah ngajar sekolah minggu, muridnya buka baju di tengah cerita gitu ya. Apakah saya bisa? Saya tidak pedulikan mereka kan. Itu kan contoh sederhana kan. Saudara ketika kita, mungkin saudara sekarang dibalik ya. Saudara duduk lihat saya aja kan pasti ada sesuatu di dalam hati kita kan. Wah tak mantuk-mantuk biar Pak Davi seneng kan, itu sudah lumayan ya saudara ya. Terima kasih kalau saudara lakukan itu kan gitu ya. Tak nahan ngantukku sebentar kan gitu ya. Kayaknya Pak Davi ini kasihan ini kalau saya ketiduran gitu ya. Misalnya saudara ya. Jadi tidur nggak apa-apa gitu ya. Nggak, tapi saudara lihat ya, di dalam melayani pun kadang yang kita pikirkan apa sih? Ya aku dapat apa? Orang ini kira-kira kalau aku bantu nanti dampaknya apa? Saudara nggak mudah loh, kita membantu orang tuh kadang juga mikir kok. Nanti malah kena masalah, nanti malah aku dirugikan. Apakah ketika aku lakukan itu memang aku menjadi lebih baik? Saudara, sangat-sangat tidak mudah saudara. Bahkan untuk hal yang baik pun seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu ya. Contoh gini, di dalam perjalanan saya menjadi hamba Tuhan, waktu dulu saya ingat contoh saya pernah praktek di satu gereja di Jawa Tengah, di desa, praktek 2 bulan di daerah Jepara gitu ya. Ada satu keluarga, saya itu sering nongkrong di situ karena di desa itu jemaatnya itu cuma 30-an, 40 gitu. Jadi 2 bulan itu sudah tahu rumahnya semua. Nah kalau nganggur-nganggur itu ya nongkrong di toko itu gitu ya. Saya suka nongkrong sama anaknya terus saya duduk. Saya ingat percakapan yang ini sebetulnya sering, tapi kali itu saya ingat AI-nya itu yang masih sambil jaga toko bilang gini. Kamu dulu sekolahnya apa? Oh dulu kuliah dulu sebelum kuliah teologi kan gitu ya. Kuliah apa? Wah teknik gini-gini. Waduh, lah papa mamamu boleh kamu jadi hamba Tuhan. Kamu kan sudah habis banyak itu. Waduh masuk akal juga kan gitu ya. Papamu nggak marah kamu jadi hamba Tuhan. Kamu kan jadi nggak punya uang. Oh bayangkan saudara, ini kan hamba Tuhan, itu jemaat gereja kan gitu ya. Malah ngajari saya untung rugi melayani Tuhan. Kan saya tergoda saudara, enggak ya saudara. Saya kan mulai mikir lagi, mas kalau mengenai AI ini kan gitu ya. Percakapan nih tiap hari itu urusannya itu terus sama dia itu percakapannya. Bahkan nih ya, yang menarik, anaknya tuh sampai nggak sekolah. Nah, masuk akal kan? Kenapa dia ngomong itu? Supaya bisa bantu jaga toko. Karena itu di desa, kalau sudah sekolah, kemungkinannya apa saudara? Nggak pulang, nggak pulang ke desanya kan. Jadi anaknya tuh 3, yang paling disayang itu 1. Yang nggak mau sekolah gitu ya. Loh, unik ya saudara ya. Dia ketemu saya pertanyaannya itu, percakapannya itu dan sebetulnya nggak itu tok saudara. Sering saudara, itu dulu ya. Kalau sekarang, oh enak ya jadi hamba Tuhan, betul ya saudara ya. Loh saudara masih mikir lagi ada motif-motif lain kan. Nggak bisa kan lihat, ini hamba Tuhan. Enak nggak enak ya, saya ikut senang loh harusnya kan gitu kan saudara ya. Nggak mudah. Saya pun lihat saudara pun pasti ada banyak pemikiran, ada banyak dan akhirnya itu mempengaruhi motivasi kita kan. Kita melakukan sesuatu, ada banyak hal yang kita pikirkan. Aku diuntungkan atau tidak dan sebagainya. Saudara di bagian ini ya, ketika kita melihat ini sebetulnya perumpamaan yang di cerita-cerita yang di bagian Lukas 14 ini cukup jelas gitu ya. Sebetulnya nggak usah dijelaskan detail. Makanya saya pengen kita berefleksi aja memikirkan tentang hidup kita. Karena ini jelas sekali kan. Waktu kamu ngundang, jangan orang-orang ini karena mereka akan membalasnya. Dengan demikian kau akan mendapat balas. Pak, undanglah orang-orang yang kemungkinan nggak bisa balas. Kira-kira gitu toh saudara. Saudara menarik kalau kemarin berbicara tentang orang yang diundang yang merasa kepedean, aku layak untuk diundang, aku harus duduk di tempat terhormat. Sekarang berbicara tentang tuan rumahnya. Tuan rumah itu punya otoritas mau memanggil siapa. Tentu kalau kemarin mungkin berbicara, wah itu Tuhan, kemurahan kepada semua orang, ini gambarannya manusia ya. Jadi kalau saudara mungkin sederhananya gini, kalau kemarin itu mungkin kalau perumpamaan anak yang hilang itu anak bungsu yang disambut, ini mungkin kira-kira anak sulung gitu ya, yang kayak sok-sokan menilai kan, oh anak bungsu ini sudah tidak layak kan gitu ya. Saudara, sebetulnya satu hal yang menunjukkan realita hidup manusia, ketika kita di dalam perjamuan itu, mungkin kita bersama dengan Yesus, kita sebagai orang percaya, harusnya kita tahu kok,
ya semua orang boleh masuk, tapi nggak gampang. Saudara, kenapa? Ini yang ternyata ada di dalam pikiran manusia. Yang di dalam pikiran manusia itu apa? Orang harus saling membalas. Ada transaksional, ada balasan, ada imbalan, ada upah yang aku harus dapatkan. Saudara, sebetulnya ini bukan cuma zamannya Yesus kan. Sampai zaman ini bukankah terlalu banyak relasi transaksional yang kita buat, saudara? Kadang kita berbuat baik supaya apa? Supaya orang itu baik sama kita. Loh, itu nggak salah loh, saudara. Tapi itu kan motif kita kan seringkali seperti itu kan. Aku nyapa dulu biar disapa kan gitu ya. Contoh anak saya sering dikritik orang sekarang, saudara. Kok ceritanya tentang anaknya terus? Maafkan ya saudara. Tapi waktu saya nggak cerita, selesai khotbah ditanya, kok tumben nggak cerita tentang anaknya? Daripada ditanya, podo ditanyanya tak ceritain aja kan itu saudara ya. Ya betul kan? Saya ingat anak saya itu kan suka nyapa orang. Terakhir itu lebih berkembang, kalau dulu nyapa tetangga. Terakhir saya bilang orang nggak kenal, kalau kamu bisa sapa ya ajak senyum. Terakhir miss di sekolah semua kamu ajak senyum, kamu panggilin namanya. Saya sering temukan dia berapa kali nyapa orang dan orangnya nggak nyapa balik gitu ya. Karena kadang miss di sekolah kan sibuk kan gitu kan, nggak ngeliati dia toh. Dia pernah manggil suatu missnya teriak kenceng, nggak direspon, dia balik ke saya, wajahnya tuh kayak mau nangis. Saya bilang enggak, itu missmu tuh baru sibuk, datang ngono lagi gitu ya. Dia datangi lagi, panggil lagi, miss. Terus missnya tuh manggil lagi, wah dia tuh rasanya kayak kembali ke saya tuh dengan wajah bahagia gitu ya. Tapi saya cuma bilang, kamu tugasnya tuh nyapa. Orang itu mau respon apa, udah itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau dia nggak senyum balik ya nggak apa-apa. Oh nggak gampang ya saudara ya, berkali-kali dia mewek karena hal ini saudara. Tapi saya cuma berpikir saya ingin mengajarkan hal sederhana gitu ya. Akhirnya dia tahu, kemarin ketemu beberapa anak kecil yang sebaya yang waktu orang tuanya, kadang orang-orang tua ini kan suka memaksa anaknya kenalan kan gitu ya. Ayo diajak saya diajak salaman. Anak-anak lain tuh malah diem, dia termasuk yang aktif. Terus saya bilang, gimana kalau lihat orang yang nggak mau senyum tuh enak nggak sih? Lihat orang yang nggak mau nyapa tuh kamu seneng nggak? Lihat orang yang wajahnya galak tuh enak nggak? Nggak enak Pak. Ya sudah, kamu jangan lakukan itu. Kalau orang lain lakukan nggak apa-apa, tetap ajak senyum aja. Ya nggak segampang itu kok teorinya saudara. Dia sering mewek karena hal ini ya saudara. Bukan saya memaksakan enggak, karena saya cuma mau ajarkan gini ya. Mungkin sama kayak tema hari ini. Dunia tidak seadil itu kan gitu ya. Dunia tidak seindah itu saudara. Karena semua selalu berpikir tentang ya aku dapat apa kan. Selalu berpikir aku harus dapat respon balik itu. Kalau tidak berarti ya udah aku nggak usah lagi, ngapain aku terus baik, wong dia nggak baik kok. Betul kan? Tapi saya belajar dari anak saya, dia mendengarkan apa yang saya katakan. Waktu saya bilang, panggilan lagi missmu gitu ya. Dia datang malah ngobrol lama di sana, terus dia balik ketawa-ketawa gitu ya. Tadi ngobrol lama, kamu diapain? Tadi Fanya batuk-batuk di depan missnya, terus missnya malah bilang apa ya tadi, dia lupa bahasa Inggrisnya. Sembuh itu apa Pak? God bless you itu sembuh ya? Oh enggak pasti tadi ngomong yang lain gitu ya. Mungkin get well soon, God bless you. Oh ya itu tadi. Jadi saya cuma melihat inilah realita dunia yang memang anak saya pun masih butuh itu kan gitu ya. Tetapi inilah dunia kita di mana kita selalu memikirkan bagaimana keuntungan itu kita dapatkan. Saudara, di dalam bacaan ini ya, sebetulnya dia berhak kok mengundang. Bahkan kalau ditulis di situ yang diundang itu siapa? Sahabat, saudara, keluarga, tetangga yang kaya. Ini kan orang-orang yang memang dekat, bahkan kebiasaannya itu sebetulnya sama kayak sekarang ya. Kebiasaannya itu saling ngundang, saudara. Jadi kalau orang sudah ngundang, ya harus mau diundang gitu ya. Kira-kira tak pilih yang nanti juga ngundang aku, jadi aku nggak rugi gitu loh. Sudah ngundang orang ini, makanya di situ kan ada tertulis dengan jelas juga tetanggamu yang kaya, karena bisa ngadakan perjamuan juga kan. Kalau ngundang yang miskin itu kayak tak undang, makannya banyak, nanti nggak ngundang aku. Loh betul kan saudara nih loh, hari ini nih saya bersyukur ya firman Tuhan nih real semua hari ini kan saudara, mikirnya kan gitu kan nggak gampang kan. Dan itu sebetulnya jadi hal yang wajar, karena memang sistemnya seperti itu. Contoh ya saudara, kalau di zaman sekarang lah, oh ya tadi nama saya Davi Edwin siapa?
Hartono. Enggak, ini nyambung sama ilustrasinya. Harusnya Hartanto, karena saya itu marganya Tan gitu ya. Setan, enggak ya saudara? Betul ya kan Tan, masih saudaranya, pokoknya siang Tan saudara saya gitu ya. Terus saudara, ya kalau pernikahan orang Chinese ya, itu kan angponya ada, terus harus saling undang, semua mirip ya saudara ya. Nah saya refleksikan waktu saya menikah saudara. Apalagi saya kan dulu tinggal di kota kecil ya, di Jawa Tengah. Satu kota itu kenal semua saudara, wah pusing saudara. Waktu awal pestanya nggak usah meriah-meriah, setelah didaftar orang itu, lah tetangga aja banyak saudara. Dan mereka kalau diundang itu nyewa mobil, nyewa angkot, rombongan datang loh saudara. Nggak diundang nanti mama saya akan dibenci orang satu desa, kota ya, kecamatan lah gitu ya. Akan dibenci semua orang gitu ya. Akhirnya mama saya keluarkan list, wah kayak mah kan gitu ya. Loh iya ini orang-orang yang dulu ngundang mamah juga gitu ya. Waduh repot kan saudara ya, nggak jadi sederhana ini kan gitu ya. Awalnya kan kayak gereja aja, terus akhirnya muncul pembicaraan di keluarga besar. Tapi ini papamu baru mantu pertama, kasihan nanti gimana dilihat orang. Ayo, balik lagi kan saudara, urusan gitu-gitu jadi pertimbangan kan. Ya sudah nanti keluarga besar bantu untuk pernikahannya. Saya baru lulus dari saat jelas nggak punya uang ya saudara ya. Nanti bantu semua beres gitu ya. Listnya mana? Wah guys saudara, saya nggak pernah terbayang pernikahan saya serame itu saudara. Tapi bukan tamu saya semua saudara ya. Saya lihat orang hampir semua nggak kenal gitu ya. Itu sopo ae orang-orang ini kan gitu ya. Yaitu listnya mungkin dari orang tua saya, dari mertua saya. Tapi yang menarik saudara, ada kebiasaan yang lain. Setelah selesai langsung repot lagi apa saudara? Ngitung angpau saudara. Dan yang terjadi apa? Dicatat di satu-satu saudara. Betul nggak sih? Dicatat itu bukan jumlahnya atau namanya juga kan. Diceki satu-satu. Bahkan komennya tuh kadang ikut sedih. Tapi ya nggak apa-apa, angponya kan masuk saya saudara. Enggak. Bukan. Ikut sedihnya tuh kayak, duh ini ngasih segini padahal kan kaya, mateng. Ngapain ada omongan itu kan gitu kan. Sampai akhirnya kan kita kalau ngasih itu kan berhati-hati tuh. Iki kira-kira ngasih piro yo. Tak kasih dikit nanti buat omongan kan gitu kan. Bahkan kesannya ini kan bales-balesan toh. Ini nanti ngasih berapa? Apalagi kalau anaknya masih banyak listnya kan. Oh anakku habis iki podo gak dateng, ngasih angpaunya dikit semua kan gitu ya. Saudara akhirnya capek ngitungi angpau saudara. Tamunya lumayan banyak sih saudara, bersyukur ya. Balik modal enggak saudara guyon. Masih kita kan enggak gitu. Tapi hitungan itu kan ada saudara ya betul. Ini kan nyambung lagi kan. Selalu berpikir ya balik modal enggak, bahkan yang ditanya terakhir keuntungan berapa gitu saudara ya. Diskusi yang luar biasa di keluarga saudara ya. Bahkan pernikahan aja masih jadi tempat untuk mencari keuntungan gitu saudara ya. Lalu saudara kalau boleh dipikirkan gitu ya. Akhirnya dilihat itu apa sih? Sudah bukan kedatangannya, bukan perhatiannya, yang dihitung itu malah hal-hal seperti itu saudara. Saya cuma ya udah kan nggak punya pengalaman menikah baru sekali itu kan saudara ya. Ya sekali toh ya sampai sekarang nggak sekali ya saudara ya. Tapi kayak apa sih capeknya tuh capek yang buat saya itu kayak sudah capek-capek seharian besoknya capek ngurusi itu saudara. Ya tamunya kan banyak kan. Kumpul bukai satu-satu dicatati lagi. Saudara kadang yang capek malah omongan-omongannya itu kan saudara ya. Mulai mikir bahkan ada lagi mulai muncul ini kok nggak datang. Ini dulu kita datang loh, kok sekarang nggak datang nih gimana? Bahkan ada saya ingat, ini datang kok sak keluarga, wah kayak orangnya kan gitu ya. Undangannya 1, datang 5 misalnya kan gitu ya saudara ya. Aduh saudara, itu kan pikiran kita tuh seharusnya itu kan kebahagiaan ngundang teorinya kan saudara, betul ya. Saudara nangkep ya hal ini pun sebetulnya itu jadi hal yang di pikiran kita itu enggak seperti itu, enggak seperti yang seharusnya. Akhirnya kita cuma memikirkan kepentingan kita, memikirkan transaksional tadi. Maka saudara ini di dalam kehidupan kita dengan sesama itu loh yang terjadi saudara. Yang ada saling membalas tadi. Aku dapat apa dan sebagainya. Akhirnya yang diundang yang kaya, yang menguntungkan dan yang akan mengundang kita. Saudara kalau lihat dihubungkan dengan perikop sebelumnya ini lebih serem ya saudara. Kenapa? Berarti yang diundang sama yang ngundang itu di dunia ini sama-sama egoisnya kan saudara ya. Sama-sama punya kepentingan, sama-sama merasa yang berhak kan gitu kan. Wah aku berhak kok, aku berhak diundang, aku ya berhak ngundang kan gitu kan. Akhirnya ya udah kamu
kamu mau diundang, kamu bisa memberikan apa? Kira-kira gitu kan. Kamu kalau mau diundang, kamu memang memberikan aku apa? Saudara, akhirnya transaksional itu bukankah terjadi? Dan akhirnya, ini bukan tentang transaksi, tapi ya kalau pakai istilah lain mungkin kayak berhutang budi, membangun kekuatan yang baru, mulai memikirkan orang-orang yang cocok dengan kita. Dan ujungnya lagi apa? Tentang aku kan. Statusku, kehormatanku, pengaruhku, peringkat sosialku. Makanya Yesus ceritakan tentang perjamuan ini nggak kebetulan, saudara. Ini berbicara tentang satu hal yang sudah sangat biasa. Yang menarik sebenarnya Yesus sering diundang makan kan, saudara ya. Dan dia juga datang kan. Waktu Yesus diundang makan pun, saudara, pasti ada motifnya kan. Ketika orang-orang itu ngundang makan, kan dia sering makan di rumah orang Farisi. Kenapa kok mereka itu ngundang Yesus kan? Ya itu, di saat itu selalu ada pertimbangan-pertimbangan itu. Dan mereka mungkin mau berdebat, mungkin mereka mau menunjukkan kemampuannya, mungkin mereka pengen, wah Yesus sekarang sudah terkenal, berarti masuk list yang bisa aku undang. Betul kan saudara? Saudara, itulah yang terjadi. Dan inilah yang ternyata juga sebagai manusia berdosa pun kita sama. Selalu berpikir tentang aku dan apa yang aku dapatkan. Apa keuntungan yang aku bisa dapatkan? Tapi saudara, yang menarik, siapa yang Yesus suruh untuk undang gitu ya? Saudara, di sini miskin, cacat, lumpuh, buta. Saudara kalau lihat ini ya, sederhananya mereka ini orang yang nggak bisa bales untuk mengundang kita karena miskin tadi. Mungkin dia buat makan-makan tapi nggak akan besar. Nggak mungkin semua orang yang pernah ngundang dia itu diundang. Tapi saya tertarik waktu memikirkan lagi. Bahkan orang-orang ini ngerepoti, saudara. Ngerti ya saudara kenapa ngerepoti? Kalau miskin mungkin nggak cacat, nggak lumpuh, nggak buta masih bisa masuk sendiri, makan sendiri tuh saudara, betul ya? Ini yang diundang bukan cuma sekedar miskin tapi juga ngerepoti saudara, cacat, lumpuh, buta saudara, harus ditolongi juga kan? Sudah nggak segampang kayak ya silakan masuk, duduk loh, duduk aja nggak ketok kan, harus digandeng dulu kan? Dia harus dibantu lagi, saudara lihat ya. Ini tuh kayak, ini bukan sesuatu yang kita lihat gini, wah ini dilebih-lebihkan, enggak. Justru yang Yesus ajarkan selalu hal-hal yang radikal kan. Selalu yang berbeda. Tadi orang yang untuk keuntunganku, tapi sekarang bahkan kita tidak dapat keuntungan. Kita pun harus menolong dia dengan memberikan effort yang terbaik, memberikan satu hal yang betul-betul aku merasa, ya aku harus lakukan yang lebih kan. Saudara, bayangkan di dunia yang seperti ini justru Yesus bilang tadi, kamu jangan ngundang yang memang bisa ngundang kamu, tapi justru undang orang-orang yang seperti ini. Saudara, selalu Yesus ajarkan hal yang berbeda. Justru undanglah orang-orang yang seperti ini. Janganlah engkau mengundang orang yang di kategori pertama tadi. Undanglah orang-orang yang seperti ini. Saudara, ketika kita melihat hal ini, saudara, justru ada kekuatan yang, makanya di sini undanglah itu, saudara. Satu perintah yang memang, ayo lanjutkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, sebetulnya jelas kok. Yesus pun datang untuk siapa? Untuk orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak layak. Misalnya Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku. Saudara, ada banyak bagian firman Tuhan. Bahkan dari perjanjian lama Ulangan 14:29, maka orang Lewi tidak mendapat bagian milik bersama, orang asing, anak yatim, janda akan datang makan dan menjadi kenyang supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Saudara, sebetulnya dari perjanjian lama, dari apa yang Yesus ajarkan, manusia itu, kita sebagai orang percaya hadir untuk apa? Ya untuk memberkati sesama kita. Untuk semua orang, dan bahkan khususnya orang-orang yang membutuhkan kan saudara. Ini bukan tentang aku, tapi tentang orang yang aku layani. Tentang orang yang harus ditolong itu. Ini bukan mencari balasan aku mendapatkan apa, tapi aku memberikan apa untuk orang itu. Bagaimana aku bisa menolong dia, bagaimana akhirnya orang pun bisa melihat Tuhan.
berkat Tuhan pun bisa dirasakan oleh orang yang kita tolong. Saudara, hal ini sangat gak mudah, saudara. Mungkin terlalu banyak kita seringkali membeda-bedakan gitu ya, saudara. Gak mudah untuk kita boleh menjadi orang yang betul-betul membuka diri kita gitu ya. Saya ingat karena di Elion Satelit kan rutin pelayanan ke penjara ya, ke rutan. Saya sampai hari ini kami masih ikut, kami dari Palma juga bergabung. Saya pernah ingat dengar ya satu percakapan. Mereka kalau sudah dari penjara itu keluar jadi jemaat gereja mana, saudara? Enggak banyak gereja mau terima, saudara, betul. Elion pun enggak mudah. Bahkan mereka pun mungkin datang ke Elion juga beberapa pernah ibadah tapi ya enggak datang lagi, saudara. Tapi ini sekarang point of view-nya yang host-nya ini ya. Saya pernah dengar beberapa kesaksian orang-orang yang membuka dirinya untuk mereka. Kadang barang di rumahnya habis, saudara. Betulan. Mereka harus bantu, sudah bantu, malah ditipu lagi. Terus saya tanya, loh kok bisa seperti itu? Ya memang, mereka masih berjuang, gak semua keluar itu jadi orang baik. Tapi saya sudah berkomitmen untuk melayani mereka. Saya siap kehilangan, saya siap dirugikan. Dan yang ada justru lebih banyak dirugikannya, saudara. Saya berapa kali tanya di sana, loh ini yang di gereja sini tuh maksudnya baru pertama masuk penjara apa sudah bolak-balik? Loh itu bolak-balik, itu 5 kali ya lebih. Malah balik lagi ke gereja lagi dan di situ ikut memuji Tuhan lagi kan gitu ya. Terus malah ditunjukin waktu itu masih gabung sama yang perempuannya. Itu yang sebelah sana istrinya, masuknya juga barengan gitu ya. Itu nanti sebentar keluar paling ya masuk lagi kan gitu ya. Saudara, gimana kalau harus menerima mereka kan saudara? Tapi saya cuma satu panggilan yang saya percaya itu Tuhan berikan khusus untuk pendeta ini kan gitu ya. Jadi ada satu gereja di Surabaya memang jemaatnya kebanyakan orangnya dari rutan itu, saudara. Kenapa? Karena pendetanya pun juga dulu dari sana, saudara. Sebetulnya bukan masalah, dia tahu anugerah Tuhan itu kan. Dia tahu dia pun sudah diundang, dia tahu dia pun tidak layak, dan sekarang dia belajar untuk melayani. Tapi saudara, bukankah itu sangat tidak mudah, mungkin butuh perjuangan, mungkin ketika kita melihat contoh saudara, kalau saudara sekarang di sini mungkin ada yang guru sekolah minggu, mungkin guru di sekolah, saudara melayani anak-anak itu kan kadang nggak gampang ya. Anak ini nuakal gini, padahal kita nggak pernah tahu kan dia nanti jadi apa ya saudara ya. Banyak orang tuh berkesan selalu sama siapa sih saudara? Guru sekolah minggu saudara. Saya sering dengar cerita dari kalau ketemu orang, dulu saya sekolah minggu di Elion, guru saya tuh ini. Sekarang kemana? Biasanya sudah ke tempat lain gitu saudara ya. Banyak kisah indah di masa kecilnya saudara. Saudara guru waktu kecil ya ingat kan saudara ya. Padahal mereka mungkin udah jengkel sama kita saudara ya, betul ya. Kalau kita balik mungkin mereka ya bahagia sekali kan gitu kan. Tapi kalau mereka dari dulu sudah menyerah, gak menerima kita saudara. Mungkin kita gak jadi seperti kita sekarang kan, betul saudara ya. Kadang kalau lihat anak saya lompat-lompat, mulai pecicilan, saya sering ngeliat istri saya sudah ketawa dengan gak enak saudara. Kenapa? Ya itu anakmu modelnya persis gitu ya. Ngerti ya saudara ya. Kadang saya mikir, ya juga ya, saya dulu ya kayak gitu. Sekarang kalau anak saya aneh-aneh saya gak pernah jengkel saudara. Karena dulu begitu banyak orang sabar lihat saya gak bisa diem itu saudara ya. Sekarang dia mulai tanya semua hal. Saya ingat saya kecil juga meresahkan orang tua saya saudara. Semua hal saya tanyakan saudara. Sekarang pertanyaan anak saya mulai kemarin, Pak rambut itu dibuat dari apa? Ya gak ngerti nak rambut dari apa kan gitu ya. Dia megangi rambutnya, pokoknya apapun yang bisa dipegang, dilihat dia tanyakan gitu ya. Dulu Fanya sebelum lahir di mana? Di perut mama. Belum sebelum di perut mama di mana? Saya nggak bisa jawab, dia yang jawabkan. Oh sama Tuhan Yesus siapa? Di dalam kasihnya. Waduh jawabannya lebih pintar dari saya saudara. Di dalam kasihnya Tuhan. Wah, Pak Wasan saya bangga ini anak Elion nih. Anak TK Elion jawabannya luar biasa. Saya kan kaget saudara. Saya mau masih cari cara menceritakan yang gampang itu apa kan gitu kan. Kamu belum ada nak, jawab apa-apa, malah dia bilang sendiri. Oh Fanya belum ada di perut mama, berarti Fanya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kasihnya. Waduh saudara, ngeri ya saudara ya. Gedenya jadi apa ya, enggak tahu saudara. Tapi saudara lihat ya, kadang kita menganggap orang, ngapain sih aku harus kasih itu?
Kenapa saya kasih contoh guru sekolah minggu? Itu kan orang yang memberikan kasihnya tanpa mikir dibales, toh saudara. Masa saudara pernah ngajar sekolah minggu nunggu nanti anak ini gede dan berterima kasih ke saya? Kan enggak, toh saudara. Betul kan? Tapi saudara melihat Tuhan pun bekerja kan. Dan kalau saudara lihat itu kayak, wow, Tuhan izinkan anak itu ada. Mungkin waktu orang lain melihat dia nakal, ternyata dia butuh kasih sayang yang hanya bisa diberikan, yang bisa dirasakan di tempat ini, saudara. Mungkin selama ini dia tidak diperhatikan dan di tempat inilah dia diperhatikan, saudara. Mungkin selama ini nggak ada yang nolong dia, mungkin orang-orang yang di dalam kesulitan dan tidak ada yang peduli, saudara. Tapi saudara, ini yang Yesus mau ajarkan, saudara. Ini bukan tentang kita itu akan dapat apa dari orang itu. Tapi bagaimana aku belajar untuk mengasihi, untuk menerima, dan kalau kita lihat ya, terus kita dapat apa? Saudara, menarik, di sini ada janji Tuhan kok. Kamu akan berbahagia. Ucapan bahagia kan kalau Inggrisnya juga diberkatilah kan gitu ya, bless. Kamu akan diberkati, kamu akan berbahagia. Balasannya bukan dari orang itu pasti nggak bisa balas. Tapi yang menarik, engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, bagian ini menarik ya. Belum ada di bagian lain yang begitu jelas. Jadi di Lukas pun baru di bagian ini dengan jelas upahnya tuh nanti pada waktu hari kebangkitan. Ada upahnya. Kamu akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Ini kan berarti kebenarannya Yesus nggak bilang tentang aku akan menderita, tapi nanti akan ada upah yang kekal untuk orang-orang yang benar pada hari kebangkitan. Saudara, Yesus bilang, iya sudah jalankan aja. Ini bukan berbicara kamu tuh dapat apa dari orang itu. Berikan apa yang kamu sudah dapatkan dari aku sudah mengasihi engkau dan ya lakukan itu. Ini bukan timbal baliknya sama orang itu. Tapi ini urusan kamu sama Tuhan. Saudara, apa yang Yesus ajarkan menarik ya saudara. Ini bukan sekedar tentang kamu dapat apa, tapi ada Tuhan yang di sana. Dan kalau kita lebih detail coba pikirkan, ya Tuhan yang akan memberkati kita untuk memberkati orang itu kan saudara. Kalau ngomong konteks perjamuan ini, mungkin dia nggak bisa ngundang kita, tapi Tuhan akan terus memberkati kita kan gitu kan saudara. Loh terus aku buat ini kan rugi, ya sama kayak tadi kan, rugi tak undang. Enggak, Tuhan yang akan mengganti kerugian itu, kira-kira gitu kan saudara. Karena ada Tuhan. Ketika kita cuma fokus kepada diri kita kan nggak bisa lihat itu kan saudara. Bahkan manusia berdosa itu kan kehilangan relasi dengan Tuhan, melihat Tuhan secara utuh itu kan yang dipikirkan apa? Wah rugi, aduh aku untung. Lihat saudara, Tuhannya di mana? Betul kan saudara? Akhirnya kita nggak bisa berbahagia itu, nggak bisa diberkati kan. Coba saudara lihat orang dengan cara yang berbeda saudara. Saudara, setiap saya berkhotbah saya cuma doanya gini. Tuhan, saya nggak tahu hari ini yang datang siapa, betul kan? Saya tidak tahu masalah orang yang dengar khotbah saya hari ini. Tapi saya mau Tuhan lewat khotbah saya hari ini, Tuhan boleh berbicara kepada mereka. Saya nggak mikir menyenangkan saudara, saya nggak tahu saudara hari ini punya beban apa kok, betul kan saudara? Hari ini saya ngomong apa saya pun tidak tahu apakah itu memang jadi pergumulan saudara hari ini kan. Saya mau ngatur, waduh biar lucu, tak kasih jokes yang lucu-lucu kan gitu ya, sudah saya tulis. Jujur ya saudara, dulu saya gitu waktu mulai lulus sekolah teologi itu masih tak tulis, tak kasih senyum, berarti ini bakal lucu, sampai gitu saudara. Supaya khotbahnya itu menarik saudara. Terus saya pernah ganti lagi, kenapa saudara? Saya sering dapat masukan jemaat, Pak khotbah itu aja suwe-suwe Pak, enak yang cepat gitu ya. Betul ya saudara ya? Akhirnya khotbah saya itu cepat saudara. Sampai saya dikenal dulu di remaja, di mana itu khotbah saya itu termasuk yang cepat. Nah, kalau orang di gereja itu misalnya di bilang, enak khotbahnya cepat, tak lama-lamain saudara di tempat itu saudara ya. Biar mereka nggak salah fokus kan gitu ya saudara ya. Enak saudara khotbah yang cepat, lucu, pasti nggak akan dimusuhi orang saudara ya. Wis rame, gak lucu, galak kan gitu saudara ya. Saya terakhir mencoba agak galak, enggak bisa saudaraku. Ya, maksudnya gini saudara. Itu satu bagian yang cuma Tuhan pakai saya hari ini untuk jadi alat. Itu kan lihat Tuhan kan. Tapi kalau saya cuma mikir nanti respon orang gimana, ya jelas. Saudara pun duduk cuma mikir aku dapat apa, aduh nanti yang khotbah siapa ya. Wah kira-kira ngomong, mikirnya gitu. Saudara jadi jemaat,
nggak gampang, apalagi hamba Tuhan yang jadi jemaat. Lah ini contohnya Louis ya, pasti lebih nggak gampang lagi toh. Ini kan tahu caranya buat khotbah, kan gitu ya. Wah ngawur ini Pak Davi ngomong kan gitu ya. Bahasa aslinya nggak gitu, Pak Wasan mungkin sekarang juga bergumul gitu ya. Apa ini kemarin bahas bahan khotbah nggak gitu kok. Hamba Tuhan kan sekarang kalau Selasa bahas bahan, kemarin bahas ini saudara. Kemarin nggak ada cerita-cerita kayak gini, kok sekarang ngomong kayak gini ya. Betul, saya kalau jadi jemaat ya stres saudara. Pengen menghakimi kayak saya, pasti kan jadi wong kritik toh kan, pasti kadang saya tuh kayak kalau jadi Tuhan hari ini saya jadi jemaat, saya mau dengar firman dan Tuhan pun berbicara sama saya. Tapi nggak gampang kan saudara. Tetapi justru itulah yang harus kita lihat, ini bukan tentang orang itu tapi tentang ada Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita boleh melayani orang, Tuhan yang memampukan kita boleh berelasi dengan orang, sehingga hidup kita ini bukan tentang aku dapat apa, tapi apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku dan bagaimana aku bisa memberikan kepada sesama. Saudara, indah ya kalau kita tahu apa yang Tuhan sudah berikan, tahu betapa berharganya hidup kita. Kita sudah dapat yang paling berharga. Masa sih kita masih cari pengakuan dari orang, saudara? Kita sudah dapat yang paling luar biasa, masa sih kita masih berpikir lagi, aku harus menyenangkan orang. Sudah Tuhan itu sudah cukup, saudara. Aku harus cari orang yang bisa membuat aku kaya. Tuhan sudah membuat kita kaya kan, betul saudara ya. Kalau mikir gitu kan Tuhan pasti berkati toh. Saudara mau ngitung-ngitung juga belum tentu kok orang itu nanti bisa jadi klien kita, jadi rekan bisnis kita yang baik. Enggak tentu saudara, kadang kita suka salah menilai orang juga kan saudara. Tapi saudara, aku tahu ada Tuhan yang telah memberikan yang terbaik. Saudara, ketika kita bisa melihat Tuhan, bahkan berbicara nanti loh pada hari kebangkitan itu. Saudara, Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada kita, yang membuat kita harus melihat hidup kita dengan cara yang berbeda tadi. Bukan keuntunganku, bukan untung rugi lagi. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bagian yang terbaik itu sudah kita dapatkan, saudara. Nggak usah memikirkan gimana aku bisa mendapat yang terbaik dari orang-orang ini, saudara. Bagaimana aku bisa mendapatkan banyak. Nah, ini semua dari Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Bagian kita adalah kita belajar untuk membagikan. Untuk orang-orang yang tadi, mereka yang nggak bisa melakukan sesuatu, mereka yang perlu ditolong, apakah kita ada untuk mereka? Saudara, kalau boleh kita coba simpulkan nih saudara. Motivasi kita untuk melayani kadang seperti untuk Tuhan dan sesama. Kayaknya kan gitu ya. Padahal ternyata untuk diri sendiri, untuk agenda, keuntungan, bahkan kehormatan kita, saudara. Saya pilih jadi perenungan dari khotbah hari ini, saudara. Ternyata seringkali yaitu untuk kita, saudara. Oke, aku membuat perjamuan, tapi bukan supaya orang yang datang itu bisa merasakan dikasihi, orang yang datang bisa menikmati sukacita itu. Kita buat perjamuan, tapi yang sukacita itu harus kita. Nangkep ya saudara ya. Ataupun nanti aku akan bersukacita karena yang aku undang ini orang yang tepat gitu ya. Orang yang akan menguntungkan aku. Ngeri gak sih saudara kalau itu pun ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Di dalam pelayanan kita. Kita bilang aku mengasihi. Tapi ternyata di pikiran kita itu masih muter itu terus saudara. Aku dapat apa? Aku harus dihormati, aku harus dipuji. Rencana-rencanaku harus bisa terwujud. Akhirnya kita kehilangan sukacita dan kemerdekaan untuk melayani saudara. Akhirnya kita akan terikat di situ kan saudara. Standar kita bukan apa ya, ada kepuasan, ada rasa cukup itu di dalam Tuhan. Tapi akhirnya saudara, kita kehilangan itu saudara. Kita kehilangan sukacita di dalam panggilan dan kemurahan Tuhan. Bahkan kita yang seharusnya tidak layak itu saudara. Tapi Tuhan sudah layakkan. Makanya kalau kemurahan tanpa balasan saudara. Iya, bukan dari orang. Karena kita sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan.
Saudara, saya kira indah ya kalau kita bisa merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Hidup kita bukan sekedar tentang diri kita, rencana kita, pencapaian kita, saudara. Kita nggak usah ribut mencari pengakuan lagi, mencari tempat yang terhormat, tapi kita boleh melihat bagianku adalah aku memberi, aku mengasihi, aku boleh memberikan yang terbaik, dan orang di sekitarku pun boleh merasakan apa yang aku sudah rasakan. Saudara, inilah panggilan setiap kita ya saudara. Panggilan setiap orang percaya adalah untuk hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Kenapa saya angkat ini? Karena tadi, ini bagian yang radikal saudara. Anak Tuhan selalu dipanggil untuk punya nilai-nilai kerajaan Allah yang radikal saudara. Saudara sekarang bukan mikir aku dapat apa dari kamu. Aku mengasihi kamu. Aku mau membantu kamu. Aku mau mendoakan kamu. Aku mau melayani kamu. Bukan mikir aku dapat apa, tapi aku mau menyambutmu, aku mau mengasihimu, aku mau nolong kamu. Karena kita anggota kerajaan Allah. Kita punya cara hidup yang berbeda dengan dunia. Nanti kita rugi. Enggak. Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang akan cukupkan kok. Tuhan yang akan bela kita kok. Dan kita pun diutus untuk menjadi saksi. Membawa orang masuk ke dalam kerajaannya. Untuk mendapatkan balasan upaya yang kekal dan hidup bersama dia di dalam kerajaan kekalnya. Saudara, inilah logika yang ada yang Tuhan berikan ya saudara ya. Bukan berbicara tentang aku dapat apa, orang lain dapat apa, memberikan apa. Lebih dari itu saudara. Dan saudara bayangkan indah gak sih kalau relasi kita dengan sesama itu seperti ini saudara. Saudara lihat saya bukan dengan mikir yang menghakimi atau dapat keuntungan apa. Saya lihat saudara lihat sesama jemaat di tempat ini. Boleh lihat dulu kanan kirinya saudara. Nah, ya enak kan saudara lihatnya harus mulai, wah, ternyata selama ini orang ini baik juga ya. Selama ini aku yang belum. Mungkin karena saudara belum senyum makanya dia juga nggak senyum kan saudara ya. Betul kan? Tapi sepanjang perjalanan pulang kita jengkel. Wong iki gak tau guyu kalau di gereja kan gitu ya. Ya saudara guyu dulu kan saudara, betul kan? Orang ini kok gila, kok gak pernah ngomong, nggak ada yang ngajak ngomong kok saudara. Ada loh orang yang kayaknya diem begitu diajak ngomong terus gak berhenti-berhenti ya saudara ya. Betul kan? Saudara, dalam keluarga pun kalau saudara lihat, kenapa anakku seperti ini, nanti gimana gedenya, saudara gedenya ya urusannya Tuhan tuh saudara. Wong itu anak anugerah Tuhan kok, betul kan saudara? Bagian kita adalah mencintai dia, membesarkan dia, membawa dia untuk kenal Tuhan. Untuk boleh ada di dalam perjamuan itu, di dalam kasih karunia Tuhan kan. Saudara pasti lihatnya itu akan beda saudara. Bahkan saudara kerja pun gak akan mikir, kenapa sih orang-orang di tempat sekitarku ini, wah pasti pengen duitku kan gitu. Aku juga pengen duitnya. Enggak saudara, kenapa Tuhan izinkan mereka ada di sekitar saya? Kenapa mereka boleh jadi pegawai saya? Kenapa dia jadi bos saya? Gak tahu ada rencana Tuhan apa saudara. Saudara lihat ya. Itulah yang akan terjadi. Dan akhirnya kita akan hidup menjadi orang-orang yang boleh membagikan kemurahan Tuhan itu. Dan kita gak berpikir balasan, kenapa? Tuhan sudah memberikan itu. Pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya sudah memberikan itu semua saudara. Dan sekarang bagian kita adalah, ya aku taat menjadi saksinya. Melalui apa yang aku lakukan, orang pun boleh merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hanya karena anugerah Tuhan. Inilah kami sekarang. Kami tidak layak tapi Tuhan sudah layakkan. Tetapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami masih memandang sesama kami. Mungkin dengan memikirkan mereka tidak layak. Mereka tidak bisa memberikan apa-apa bagi kami. Kami lupa sebetulnya kami pun bukan siapa-siapa. Kami pun sebetulnya tidak berharga, tidak berguna, tapi Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang memanggil kami. Dan kami percaya Tuhan pun yang akan memanggil orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh melihat secara khusus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja. Kami boleh memandang kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk boleh ada di gereja ini. Setiap
orang yang ada di gereja ini harus dikasihi, harus mengalami kemurahan Tuhan, supaya kami boleh membagikan apa yang kami sudah rasakan. Tidak akan mudah, tapi kami percaya sekali lagi Tuhan yang akan memampukan. Tapi kami percaya hidup kami akan menjadi indah ketika kami bisa melihat sesama kami dengan cara yang berbeda. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Biarlah kasih itu ada, kemurahan itu ada di keluarga kami, di gereja kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Melalui kami, orang bisa merasakan kemurahan Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Jemaat boleh bangkit berdiri ya. Yang pertama kita mau buka suara, kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat, mungkin juga jemaat di tempat ini, secara khusus untuk Elion Mentoring Class ya. Jadi 3 minggu ini untuk aktivis guru sekolah minggu, pengurus ada kelas yang bisa diikuti online. Besok diadakan lagi secara online. Doakan supaya semua aktivis kita juga diperlengkapi, tapi bukan hanya melalui kelas ya, tapi semua jemaat juga punya kerinduan untuk boleh bertumbuh di dalam kerohaniannya. Untuk Elion Mentoring Class ini yang mimpin Pendeta Yohanes Budi ya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, supaya mereka juga boleh mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian mereka melalui setiap kegiatan yang diadakan ini, setiap pembinaan, melalui kebaktian minggu, persekutuan doa, melalui hal-hal yang lain. Tuhan yang tolong secara khusus kami berdoa untuk Elion Mentoring Class yang diadakan selama 3 kali di dalam bulan ini. Besok akan menjadi pertemuan yang kedua. Tuhan tolong, bersyukur untuk respon dari jemaat Elion yang cukup baik untuk boleh datang ke acara ini melalui Zoom. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan dengan lancar untuk Zoom yang digunakan, sambungan internet ke tempat kami masing-masing. Dan Tuhan tolong melalui kelas ini jemaat juga boleh bertumbuh untuk Pendeta Yohanes Budi yang mengajar, supaya juga boleh mengajar dengan baik. Tuhan terus tolong, dan biarlah setiap kami punya kerinduan untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh, dan kami mau terus diperlengkapi. Terima kasih Bapak. Yang kedua, kita mau berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk keadaan ya sekarang, perekonomian yang mungkin juga tidak mudah untuk usaha, untuk pengusaha, pekerja, dan semua tidak mudah. Kita doa semua juga punya kekuatan, selalu mengandalkan Tuhan. Lalu doakan juga pemerintah juga bisa diberikan hikmat di dalam memikirkan kepentingan bangsa ini. Mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat juga. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kami tahu keadaan bangsa ini yang mungkin saat ini ada banyak hal yang tidak mudah yang terjadi. Keadaan ekonomi yang berat, mungkin keadaan keamanan, kadang juga hal-hal politik lain yang kadang membuat kami juga mungkin bisa takut, bisa gentar. Tapi kami percaya Tuhan pun berdaulat atas bangsa ini. Tuhan akan menolong, dan Tuhan pun akan memberikan kepada setiap pemimpin kami hati untuk boleh memikirkan kepentingan bangsa ini, bukan kepentingan mereka sendiri atau kelompok mereka. Tuhan tolong mereka yang ada, tapi kami percaya Tuhan pun berkuasa, berdaulat, dan Tuhan akan memakai mereka untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tengah keadaan kehidupan yang tidak mudah, supaya mereka juga terus bersandar kepada Tuhan, mereka terus mengandalkan Tuhan. Bahkan sesuai firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, bahkan mungkin di masa yang sulit ini kami justru boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh menjadi alat Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, ini doa kami, Tuhan mendengar setiap doa kami. Bahkan mungkin ada banyak hal yang belum bisa kami doakan. Tuhan terus memberkati gereja-Mu di tempat ini, memberkati jemaat-Mu. Tuhan terus tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir di darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita ini boleh menjadi saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Sesaat lagi kepada setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Hari ini persembahan dijalankan 2 kantong, yang satu untuk persembahan rutin, yang kedua untuk persembahan misi. Mari dengan hati bersyukur, kita berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kita naikkan pujian KPPK 329. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Saluran berkat bagi umatnya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang terus menerus melimpah di dalam kehidupan kami. Kau juga selalu menyertai kehidupan kami, apapun yang kami alami, segala hidup, segala tantangan dan pencobaan di dalam hidup, Kau tak pernah lepas menggenggam tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami lakukan dan kami boleh menjadi saluran berkat dan pemancar kasih Kristus.
Tuhan, persembahan yang sudah terkumpul ini kiranya Tuhan mau urapi, berkati, sehingga boleh menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau juga berkati dan berikan hikmat bijaksana dan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap pengurus yang mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk mendukung pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita kembalikan segala kemuliaan, pujian dan hormat kita hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Davi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk boleh tinggal di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Memampukan kita untuk boleh menjadi alat kemurahan Tuhan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Memampukan kita untuk boleh terus setia melayani Tuhan, menjadi berkat, memuliakan Tuhan dari sekarang sampai akhir hidup kita. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.